Kalau gitu nih kita kasih tahu dulu nih buat yang nonton nih, dari tadi nih om-om emang udah tahu umurnya 40 nggak, nih curhat apa gimana gitu. Sebenarnya ini emang topik kita sih. Jadi topik kita adalah going 40 ya. Topiknya keren nih ininya judulnya ya. Going 40. Padahal sebenarnya ini topik yang kita hindari buat diomongin sama orang-orang kan sebenarnya. Ya, iya. Males gitu ngomongnya, kita udah 40 tuh kayak kesana banyak gitu ya. Itu tadi gue pas lo ke bawah tadi gue bilang sama Arisan, Ah, kita tuh harusnya ada satu orang lagi gitu yang contoh kasus yang dia om-om banget gitu. Ya iya walaupun kan iya iya. ya maaf-maaf aja kita nggak masuk gitu Tapi sebenarnya. gue ngerasa kita 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 adalah om-om yang masih bisa keep up lah sama sekarang gitu, karena kita juga seperti yang episode awal-awal, kita adalah generasi peralihan kali ya, dari analog ke digital, dari segala macam. Jadi kayaknya Ya. mau nggak mau masih ke bawah gitu loh. Kita bisa keep up nih gitu. Sementara yang mungkin yang di atas kita atau nggak skip up kita, memang mereka yang akhirnya kayak Betul betul. jadi om banget gitu. Iya. Mungkin kitanya aja sih yang nggak mau move on. Itu juga kayaknya itu juga. Menolak move on. Kitanya aja. Karena ada yang ya banyak lah teman-teman kita di kampus yang di grup WhatsApp. Iya. Iya. Pasti juga ada yang Ada. yang Iya. tua banget. Iya, Atau iya. emang harusnya kayak begitu ya? Iya makanya. Iya. Kita nggak ngomongin fashion nih. Fashion yang anak muda sekarang, kita kayak I'm too old for this shit. Iya, iya, iya. Tapi kalau itu ya, gue mulai duluan deh. Kalau itu tuh gue lebih ke keterbatasan fisik men sebenarnya, sama kenyamanan sih. Jadi Iya. sekarang kebetulan udah nggak musim lagi gitu ya, untungnya celana skinny. Tapi kan beberapa tahun lalu masih Oh, musim. iya, Kalau sekarang kan iya. lagi loose pants lagi kan, yang lagi musim Iya. gitu kan. Iya. Cewek-cewek malah pakainya boyfriend jeans istilahnya, karena ngelus dia kayak celananya Lisa. Nah, gue karena udah gerah kalau pakai celana ketat. Ya kan, ngambil air wudhu susah, ruku susah, ya kan, tidur Iya. susah, duduk aja susah gitu. Ngambil handphone juga susah gitu, handphone zaman sekarang gede-gede. Hmm. Lu ada berdua? Celana raw denim tuh kayaknya masih tren sih sekarang, nggak sih? Rodenya Iya. apa sih? Raw Gua juga denim nggak tuh tahu. yang jeans yang kan kalau jeans itu kan ada ketebalannya tuh, Ah, yang bisa 14 oz, 16 oz sampai 21, yang yang lo tebal pakai gitu. tebel, terus yang lo pakai 2 tahun gak lo cuci-cuci nanti bakal Duh. ngecap ininya Kayak nudi gitu, kayak nudi dulu. kayak nudi dulu. Itu tuh Ah, dulu gue mengejar ya, mungkin kayak sekarang ada orang yang masih pakai begitu ya, cuma bedanya nggak skinny aja. Kalau sekarang lebih ke straight iya, gitu kan. iya. Tapi gue mencoba, gue ada celana kayak gitu yang gue coba lagi sekarang, kayak nggak bener, Udah males. nggak betah gue. Iya. Tapi untungnya ada fashion yang menurut gue justru lebih enak sekarang. Lebih enak gue pakai sekarang Hmm. adalah oversized t-shirt. Iya, karena memang lagi in juga, Ri. Maksudnya kayak Iya, lagi orang-orang sesuai seumuran sama kita lu juga. gitu kan. Iya, Kenapa coba? Karena perut lo nggak kelihatan buncit. Yes. Iya. Ya sekarang gue aja ya yang badannya kurus kayak gini gitu. Gue tuh udah males pakai baju yang body fit gitu. Iya. Dan Iya. kebetulan memang ternyata sekarang lagi longgar gitu. Jadi ya udahlah ya. Yoi. Celana juga longgar, Celana ya. longgar gitu. Baju Atau longgar. bahkan pakai celana pendek aja sekalian gitu kan. Iya. Iya. Terus ditolong lagi dengan sepatu sneakers. Gue hampir ngomong sepatu cats. Ya, banget. Ketahuan, bener banget umurnya udah. Sneakers gitu kan kita nyarinya yang nyaman gitu kan, yang gampang Iya. lah gitu. Dulu gue kalau ngomongin sneakers ya, dulu gue kayaknya melihat orang pakai Skechers tuh kayak Skechers orang. Tapi sekarang kayaknya nyaman juga tuh, kayaknya tuh sepatu tuh kayak Skechers tuh emang nyaman, bro. Paling nyaman kayaknya. Iya. Britney Spears tuh nggak salah ternyata. Ngomongin alas kaki ya. Gua tuh dulu ngelihat malas gitu orang pakai sepatu sendal. Tapi sekarang gue pergi pakai sepatu sendal. Enak adem ya. ringkas kan, nyaman gitu. Mau sholat di gampang. musola, mau Iya. tinggal buka, nggak usah pakai kaos kaki, gitu kan. Iya benar. Enak loh sepatu sendal tuh. Betul.
Nyaman, nggak lecet, kelingking lo nggak lecet. Gitu. Iya. Iya. Ya ngomong fashion lagi, gue nggak tahu ya ini relate apa enggak. Ari juga bisa jawab. Balik lagi San, ini soal jam tangan ya gitu. Dulu kan ya pada masanya kan kita G-Shock lah pasti gitu, gampang, Ya. enak, anak muda banget gitu kan. Atau Swatch lah waktu itu ada zamannya Swatch. gitu kan. Yoi. Kalau Sekarang ada tuh, selalu tuh Swatch. iya, Swatch-nya Oh iya, banyak. ada zamannya dulu ya. Ada Waktu zamannya. kuliah tuh Ya, gue gue juga Swatch. banyak dulu Swatch gitu. Cuman gue nggak tahu sih sekarang mungkin karena juga ekonomi sudah semakin membaik gitu ya. Jadi mampu beli-beli yang lebih branded, lebih om-om gitu jadinya kan lebih Iya, iya, klasik, iya, gitu, iya, lebih iya. suka, lebih menghargai jam-jam yang analog gitu. Mhm. Gue udah mulai meskipun channel gue bahas gadget ya, gue udah mulai kurang peduli sebenarnya. Kemarin Samsung ngeluarin apa ya udahlah. Iya, iya, Kan iya, gue iya. bahasnya Apple aja lah nanti yang gue ikutin gitu. Udah males gitu. Hmm. Lo kalau soal jam tangan atau yang lain boleh juga itu gimana Ri? Gue sekarang lebih sering pakai Mi Band. Sama. Gue biar ngitung langkah, Ini biar di ngitung atas, langkah. di Terus atas dari yang gue tanyain. terus kadar oksigen. Jangankan pakai jam yang fungsional, lo udah pada pakai alat kesehatan itu namanya. Iya. Sama Tapi ini yang paling penting ini bisa nge-track tidur gue, deep sleep gue berapa lama. Iya, gitu. deep sleep. Terus pas lo buka paginya di aplikasi ada di jam-jam lo bergerak-bergerak. Iya. Tidur lo nggak nyenyak deh, ada pikiran. Anjir, udah ke analisa kesehatan ya justru ya fungsinya ya, bukan lagi fashion. Bukan. Nih ya, kalau ngomongin pakai jam sih sebetulnya gue kiri kan pakai jam di kanan ya. Kiri gue pakai Mi Band, kanan masih pakai jam yang biasa gitu. Cuma karena working from home, Konyol ya aja kanan kalau gue pakai dua nggak gitu. pakai, tapi Mi Band gue masih gue pakai. Iya. Jadi ketika gue lagi bekerja gitu kan, Mi Band tuh suka diingetin kan kalau 1 jam lo nggak bergerak disuruh bangun, suruh stretching. Bisa gitu ya? Gue Bisa. belum Bisa disuruh Gue stretching. waktu pakai Apple Watch juga gitu. Dan gue merasa kayak gitu. Nanti berdiri. Karena emang merasa butuh sih gitu. Iya. Bener. Iya juga. Itu ya. tidak ini ya, di luar ekspektasi Di deh. luar ekspektasi Pertanyaan gua, jawaban iya. gue di luar ekspektasi pertanyaan lo ya. Iya, itu 5 kali lipat lebih gong daripada yang gue tanyain. Anjir, iya juga ya lu udah pada pakai gitu. Apa, Tapi mungkin istilahnya apa kita sih itu? perlu bahas teknologi yang dipakai. Orang Kita udah, emang kita udah om. Emang itu udah om. Apa coba? Nih kalau gue ya, ini karena related ke kesehatan sih. Karena gue tuh waktu itu gue sempet DB kan, DB lama. Terus habis itu setelah sembuh dicek sama dokter, dibilangnya gue obesitas, gitu kan. Udah obesitas pak, gitu. Akhirnya gue beli timbangan Mi Scale, ya. Iya. Mi Scale yang gue bisa nge-track berat badan gue, progres Iya. berat badan gue, dan untungnya udah turun tuh. Gue turun mungkin kayak 8 kilo dari yang terakhir gue ke dokter waktu itu. Dilengkapin sama Mi Band tadi gitu kan. Iya. Mi Band. Terus udah gitu, ini juga gue kayak install inilah, misalnya Spotify gue. Itu juga ada lagu-lagu self healing sekarang. Kayak apa? Kayak white gitu kan. noise gitu. Iya. White noise. Terus nih kalau lo Lo-fi gitu. ya kalau misalnya lo tahu ada Tibetan ball. Jadi yang gitu ya. Ya gitu ya. itu gue lagi sering setel itu sekarang. Sambil kerja ya. Gue beli speaker portable gitu, gue taruh di belakang meja gue, terus gue Bluetooth lagu itu. Zen. Sama gelang-gelang kristal kesehatan. Ini bukan teknologi sih, tapi gue pakai tuh. Ya itu bisa dibilang teknologi lah, teknologi analog. Teknologi. Iya. Gelang-gelang buat meditasi. Kayak buat menetralisir cakra, menghilangkan energi negatif, membersihkan gitu kan. Iya, gue jadi inget nih topik yang lupa nulis. Kita kayaknya udah cukup ya ngebahas tentang relatable dengan dunia anak muda gitu. Tapi mungkin anak muda tertarik nih
kayak yang dibikin kontennya bapak-bapak ID kan nggak melulu soal bapak-bapaknya gitu kan. Nah, ini kita Iya. anak muda perlu tahu kita sudah mulai mengkonsumsi apa yang kita dulu ketawain anjing tua banget lu gitu. Sekarang lu pakai dan atau lu minum, lu makan. Bener lagi. Iya bener. Iya. gue ini apa? Air humidifier, air purifier. Apa sih namanya? Bukan. Dehumidifier. Humidifier. Oil itulah kayak. Oh iya. Apa sih gunanya gitu. Tapi sekarang gue tiap malam pakai itu biar tidur lebih nyenyak. Aromaterapi. Aromaterapi kayak. Dan lo tahu gue minggu lalu baru beli. Iya. Jadi gue tuh dapat gift gitulah, tapi oilnya doang. Belum gue pakai. Nah mungkin ini life began at 30 itu tadi. Jadi kayaknya 40 dong. 40. Life began at 40 itu kayak semua masalah baru berasanya tuh. Itu dia. Dalam macamnya tuh mulai ini. Jadi kayak gue anjir, kok agak lebih stres ya sekarang ya? Kok agak lebih ini ya? Gitu. Mungkin lu udah berasa sebelumnya tapi begahnya baru sekarang. Iya. Jadi ya itu tadi. Mulai 35 tuh simptomnya tuh udah mulai tuh. Ini satu. Iya. Tapi kalau sekarang udah bisa dirangkum. Oke, ini. Tinggal di launch. Iya. Nah, kalau gue ini banget sih. Nyokap banget. Mana sih kamera gue? Oh, ini. Iya. Nah, Aduh, gue ada lagi tuh. Itu ada, gue juga ada kok. pasti di tas pinggang lo ada dong begini. Gue juga ada. Kayu putih. Iya, lo lebih rentan sama angin, sama gigitan serangga gitu. Dulu gue lihat iklannya aja males gitu. Alah, produk ini orang tua gitu. Sekarang gue pakai gitu. Lu pada mengkonsumsi ini juga nggak sih vitamin kesehatan? Gue fish oil. Iya. Terus vitamin D, vitamin C. Ya gitu-gitulah yang itu udah. Gua tuh ginkgo. Berarti buat otak ya, buat otak. Iya tuh kayak itu. Gue kayaknya perlu dah. Itu produknya Om Deddy. Gue kayaknya perlu deh. Terus fish oil bener. Fish oil juga gue iya gitu. Kok bisa ya? Bener. Fish oil, ginkgo sama buat mata, Pak. Karena gue kerja mulu depan laptop kan sekarang. Iya. Ada perlu ini buat mata nih. Dulu ada satu produk yang menurut gue gue nggak perlu lah. Soalnya kulit muka dan badan gue termasuk yang nggak terlalu rewel gitu ya. Ternyata gue mengalami kekeringan kulit. Aneh banget itu kekeringan kulit. Harus pakai pelembab, aneh banget gitu. Padahal kalau dulu kan kayaknya masalah anak muda tuh oily kan face-nya kan. Iya. Mengurangi dengan face scrub gitu-gitu kan. Kalau sekarang gue tambah harus karena gue tidak memproduksi lagi ternyata gitu. Aneh banget. Tapi itu loh, kayaknya teman-teman gue yang seumuran gue sekarang ya pada skincarean loh. Apakah itu adalah tanda-tanda emang harus memulai juga ya? Harus. Sebenarnya termasuk bagian tren juga kalau gue bilang kebetulan. Tapi juga ada part dari kesadaran kesehatan dan juga memang tuntutan badan sih, memang nggak bohong gitu. Iya. Karena emang badan lu minta gitu. Iya. Tapi gue nggak bisa skincarean rutin gitu dari dulu. Nggak betah ya? Nggak betah gue. Jadi sebetulnya kayak ya itu juga kayak bukan resolusi sih. Ada something yang waktu menjelang tahun baru itu gue pengen ini rutin melakukan sesuatu. Salah satunya adalah mencoba memakai serum muka. Serum muka sama sabun muka. Sekarang sabun mukanya aja sih emang karena kalau mandi ya gue cuci muka. Serumnya nggak rutin gue pakai. Dan bener kata Sani tadi gitu, yang dulu kita pikir nggak penting, gimmick gitu ya, kayak aromaterapi gitu. Iya. Terus bau-bau essence yang menenangkan gitu kan. Nah, jadi gue mau pamer dikit ya, sekalian nawarin ke Scarlett ya kalau kalian dengar. Oh iya. Hai Scarlett. Halo Scarlett gitu. Jadi kalau kalian mau kesini, kita pakai Scarlett beneran, bukan karena cuma gue pernah di endorse gitu. Jadi gue nyobain produk itu tuh kayak ada baunya tuh enak banget gitu ya. Dan itu ngaruh gitu. Mungkin audiens gue, ya elah bang lo jualan lama amat gitu kan. Mana lagi ngebahas stick game PS lagi kan, gak nyambung banget sama Scarlett. Tapi emang gue ngerasa gue perlu produk kayak gitu loh. Jadi abis mandi tuh berasa relax gitu. Ini kan salah satu simptom penyakit orang tua juga ya, stres kan. Iya loh. Nah ini sebetulnya gue juga mau shout out nih salah satu produk juga. Iya. Asik. Avoskin. Iya.
Oh iya, gue pernah kerja sama tuh Avoskin. malam. Ya kan? Iya. Sekarang gue pakai sabun muka Avoskin dan serum Avoskin. Terus nanti lo di YouTube-nya ada ini paid Paid promotion. Paid Iya, promote. paid promote di atasnya. Iya. Terus, sebelum ini gue jualan dulu ya guys, nggak apa-apa ya, sorry ya. 5 menit aja. Tapi bener deh, maksudnya nggak usah jauh-jauh lah pas kita masih kuliah gitu ya. Awal-awal 30 deh, gue nggak kepikiran pakai yang kayak gitu-gitu. Enggak. 35 aja gue kayak apa sih? Apalagi di daerah pandemi gini ya, yang ya udah lo WFH full gitu ya, dan ya batas ruang gerak lo ya segitu-gitu aja kan, mau nggak mau kan boleh dibilang stresnya lebih cepat gitu misalnya kan kalau dengan tidur dengan aromaterapi kayaknya dan itu kayak lebih. Sekarang gue balik deh, kalau tadi kan yang tadinya kita tidak konsumsi, kita tidak pakai, terus kita pakai. Sekarang yang biasanya kita konsumsi terus kita gue udah enggak lagi deh gitu. Kalau kayak gue tuh kayak junk food gitu, gue udah nggak masuk gue makan. Gua Coca-Cola gua. Nah, termasuk tuh Coca-Cola. Soda gua. Bahkan udah mulai mengurangi ya, bukan masih beberapa kali tapi udah mulai mengurangi banget. Bahkan gue minuman bergula atau minuman manis gitu, gue udah makin jarang gitu cari, itu air putih. Iya, air putih. Bukan karena cuma sadar kesehatan ya, tapi kayaknya mulut gue tuh pengen gue cuci gitu karena kotor kan, sering gibahin orang gitu kan. Kayaknya itu lebih enak pasca makan tuh emang enaknya dinetralisir gitu kan sama air putih, terus teh Jepang tuh ocha gitu. Ocha, emang harus yang tawar-tawar, yang pahit-pahit gitu ya. Ngomong-ngomong air putih, gue juga sekarang ini beli botol 2 literan yang lagi viral tuh loh, yang warna-warni yang ada ukurannya jam 7 lo harus minum segini, jam 8 ada 9, tau gak lo? Ada nggak? Ada. Jadi kayak sekarang lagi viral tuh buat orang-orang yang karena WFH jarang minum gitu-gitu. Ada 2 liter atau setengah liter gitu ya. Pokoknya ada takarannya. Konsumsi Betul. cairan sehari lu tuh udah segitu gitu. Jadi lu nggak usah repot-repot lagi kan paling males kayak kalau misalnya lagi kerja terus kayak lu harus minum lagi, kadang-kadang lupa gitu ya. Gue beli itu yang segitu tuh 2 liter itu. Bahkan sekarang ada aplikasinya loh, nyuruh lo minum. Oh iya. Gue juga install tuh. Dehydrate. Iya. Nah itu kan kita di awal 30-an tuh kayaknya karena kita sering dengar gitu ya, jangan kurang minum gitu, jadi paksain minum. Tapi gue ngerasa di yang sekarang tuh gue nggak perlu diingetin karena emang badan gue minta gitu. Kalau kurang minum air tuh kayak lemas gitu, otak lemes, jadi kayak ini iklan banget ya, tapi kata-kata Dian Sastro tuh benar gitu. Dian Sastro siapa ya? Siapalah ininya, mereka banyak lah ya endorsernya. Kalau lo kurang minum air putih sehari itu otak gue tuh jadi agak gimana gitu, kurang susah konsentrasi jadinya gitu. Emang mesti banjur. Gue jadi inget, gue juga kayak sebelumnya tuh gue peminum es kopi susu banget, zamannya awal-awal tuku gitu ya kayak gitu-gitu kan. Nah sekarang gue ada satu titik gue ngerasa es kopi susu tuh kemanisan. Padahal itu kopi yang sama yang gue minum pada saat itu ya. Akhirnya gue nggak pernah minum es kopi susu lagi, kecuali mungkin kalau gue bikin di rumah gitu. Tapi kalau udah beli rasanya jadi tempat yang sama gue beli bertahun-tahun lalu gitu kan. Tapi berasa kemanisan gitu. Kemanisan. Nah itu gue di rumah begitu Ri. Jadi minuman sasetan gue tuh nyetok teh tarik gitu ya. Minuman manis gue cuman itu sekarang sehari-hari. Sekarang itu gue nyari mug yang ukurannya lebih gede, biar air putihnya lebih banyak. Jadi nggak terlalu manis. Karena kan nggak bisa ditakar dong dan Iya. Jadi tambah air putihnya gitu. Apa mereknya? Max Tea. Ya Max Tea. Padahal Max Tea itu nggak manis. Nah itu nggak manis. Itu minuman gue zaman kuliah, zaman begadang bikin skripsi itu kagak manis. Kagak manis betul. Sekarang manis ya. Iya, sekarang gue netralisir dengan air putih. Emang nggak bisa bohong badan. Iya. Lo muka masih ya oke lah, masih bisa masuk. Baju ya oke gitu. Badan lo kagak bisa. Berarti badan kita lebih peka sekarang. Iya. Banget. Scientific. Memang. Bener ya. Makin tua makin jadi sakit. Jadi berasa. Banyak lah kayak misalnya nyetir gitu ya. Terus yang tadi gue bilang gitu lo. Dan ternyata gue nggak sendirian. Gue pikir anjir nih dengkul gue bermasalah nih. Gue pengapuran nih. Jangan-jangan nih kok bangun sujud pindah ke posisi ruku bunyi kletak-kletuk gitu kan. Ternyata banyak main di Twitter juga pada bilang gitu.
Kalau lo udah mendekati 40, dengkul lo tuh mulai bunyi yang rame-rame gitu. Iya. Iya, Gue karena merasakan itu kok. karena itu ya kita jarang gerak. Ari mungkin nggak ngalamin ya karena dia sering goes, sering Iya. apa gitu. Gua kan jarang olahraga gitu dan itu akibatnya Iya. itu gitu. Oh, ada satu yang ini ngomongin goes tadi lo menyinggung goes. Ada satu yang akhirnya gue jadi jarang goes lagi adalah ketika gue goes. Nah, gue goes itu juga akhirnya memilih sepeda apa yang enak gue pakai. Dulu ini kan dulu ada mungkin sekarang zamannya road bike juga ya. Ya. Nah, gue punya road bike, gue pakai goes tuh. Nggak enak, Pak. Perut gue ngelipet. Ngok. Karena lu nunduk Agak gitu kan nunduk ya. gitu ya, Nunduk gitu kan ya. Terus sekarang gue beli sepeda ontel. Itu enak banget. Soalnya ke belakang. kayak lurah, Pak. Kayak pakai chopper ke belakang gitu kan. Perutnya nggak keganggu, bisa lurus. Iya. Aduh, gue pernah sebelum adanya pandemi orang pada beli sepeda road bike kan akhirnya kan. Dulu tuh gue ya beli jersinya, ada sepedanya emang udah, terus sepatu sepeda gitu kan. Nyobain, ya lumayan sih kayak 20 kilo, 30 kilo, tapi ya gitu, wek. Mau ngebut tapi perut gue. Jadi friksi-friksi yang tidak diinginkan ya. Iya, terjadi friksi yang tidak diinginkan, apalagi sekarang ya. Terus ini ketahanan. Belakangan ini kan suhu lagi suka naik nih kalau malam ya kan, suka dingin kan gitu. Dulu tuh AC berapa sih kita yang ngeset 16 gitu ya, gue ingat Marsani kampung juga di 18 gitu kan. Paling kecil 20 lah, 21 udah panas banget gitu. Sekarang gue 26, Pak. 25 gue paling 25 26 gue. 26 lah gitu. Kalau udah dingin banget gue matiin AC-nya. Iya, 26 terus lo pagi jam 5 lo matiin. Iya, kasih timer kalau perlu. Dingin Biar berasa angin-anginnya doang gitu kan. Iya. Sisa-sisanya. Sisa. Ternyata daya tahan juga ya mau nggak mau berkurang udah pasti. Iya. Gue tuh kalau AC ya, gue harus dimatiin biar gue bisa bangun. Kalau dulu tuh gue AC nyala, misalnya di jam 5, jam 6 gue bisa bangun. Sekarang ini kalau AC nyala, gue nggak bangun. Jadi gue harus set timer untuk matiin AC-nya sejam atau 2 jam sebelum harusnya gue bangun. Nah itu gue baru bisa bangun tepat pada waktunya. Iya. Terus satu lagi nih, katanya ya semakin kita tua, jam biologis kita tuh semakin on time. Nah lo bangun pagi udah mulai kebangun karena rutinitas atau masih butuh alarm, apa masih susah apa gimana? Kalau lagi tidur on time ya? Iya. Kalau gue mau tidur jam berapapun gitu ya, pasti gue paling lambat mau nggak mau kebangun jam 6. Gitu. Kalau misalnya subuh gitu ya, gue setengah 5 bener, gue setengah 5 jam 5 gitu, jam 5. Dulu gitu. Udah pasti melek tuh gue. Kalau dulu gitu nggak? Enggak, gue pernah bablas sampai jam 11, jam 10. Ya kan, bangun bablas sampai siang banget tuh kayaknya udah susah kan zaman sekarang. Iya, susah banget. Lama apapun lo begadang gitu kan. Iya. Lo otomatis bangun ya pada waktunya gitu. Mungkin selain jam biologis juga karena didera berbagai pikiran kali ya, anjir masalah hidup gitu kan. Otomatis bangun aja gitu, siap-siap kerja. Iya, makanya. Sama lu udah nggak bisa nahan pipis lagi lo. Iya. Asli. Dulu gue sering ngetawain temen gue yang beser, sekarang gue beser. Kalau pagi daripada gue bangun ke kamar mandi, gue tahan dulu lah tidur lagi, nggak bisa. Sekarang lo harus bangun. Jadi nggak bisa dicuekin. Nih, kita nggak ngomongin hobi nih, by the way. Ya udah cukup lah kategori fisiknya. Balik lagi ke hobi. Oke, hobi baru apa yang lo jalani mendekati 40? Apa ya? Lu masih anak muda sih, Ri. Sani juga sama masih main game. Main game, tapi gue tanaman kayaknya mulai nih, Bim. Oh, udah bikin di belakang rumah gue tuh sekarang udah gue bikin hidroponik, dry garden gitu loh. Kayak yang jadi gue bisa masuk kayaknya udah itu tuh kayaknya tuh gue tua banget sih ya, tapi ya emang gitulah. Tapi ya ngomong-ngomong tanaman, gue tuh juga suka nyiramin tanaman sih. Iya. Sebetulnya gue beli kaktus itu buat anak gue gitu. Ya kaktus kan tumbuhan yang masa iya bisa layu sih gitu. Asik, filosofis banget nih. karena kita semua tuh gue tuh nggak into tanaman gitu sebelumnya. Jadi kayak ya udah beli aja kaktus deh buat biar nggak usah diurus-urus banget gitu, tapi masih tetap tumbuh. Nah sekarang tuh kalau pagi gue nyiramin kaktusnya gitu. Adem gitu rasanya. Lo ajak ngomong juga nggak? Hah? Ajak ngomong. Oh enggak. Bagus Pak, ngajak ngomong Pak.
Sama satu lagi nih, ini kayaknya biasa dilakukan sama om-om, Apa itu? miara binatang. Gue menghias akuarium, Mbak. Apa istilahnya Ri, yang pakai sinar UV itu? Reef coral apa namanya? Aqua apa sih namanya? Aqua nggak tahu lah. Iya, Tapi gue bukan ikan. Hah? Jadi Apa tuh? gue beli kelomang. iya. Kelomang. Eh. Padahal awalnya itu gue beli Dijelasin dulu kata lainnya kelomang apa? Kelomang yang sering dihahahin anak SD itu. iya, kelomang haha. Ini Tapi kelomang gue kelomang 4.0. Udah upgrade. oh iya. Oh. Dia udah berani maju sendiri, dia nggak usah Udah berani maju sendiri. Iya. Lebih asertif dia. Lebih asertif. Ini gara-garanya. Jadi waktu Desember itu gua ke Pangandaran kan. Nah, di Pangandaran di pantai kan pasti ada yang jual gituan kan. Jual kelomang. Nah, gue beli buat anak gue yang 5.000-an lah gitu. Itu hidup sampai dibawa ke Jakarta. Tapi kan cuma ditaruh di gelas plastik gitu. Terus akhirnya kasihan juga dia nggak punya rumah. Akhirnya gue beli akuarium yang kecil gitu. Nah itu kan kelomang kan dari rumahnya. Bukan ekosistemnya. Oh ekosistemnya. Bagus nih penjelasannya. Ekosistemnya. Nggak bisa disangka Kelomang ada rumahnya. Gak bisa disangka. Iya. Akhirnya gue beli. Gue nonton YouTube gimana merawat kelomang gitu-gitu. Seru juga ya gitu kan. Terus akhirnya gue beli akuarium yang kecil. Gue beli pasirnya, terus tempat sembunyinya segala macem lah gitu. Udah tuh satu. Terus gue jadi keseringan nonton si konten si YouTube ini, konten YouTuber yang ngomongin tentang kelomang. Wah, kelomang ternyata nggak cuma yang kecil ya. Ada yang gede gitu, yang ukurannya XLL gitu. Ya udah akhirnya gue beli. Gue beli Tokopedia, kelomang-kelomang yang gede, yang 4.0 ini. Terus kalau gue beli kan harus ada ekosistemnya ya. Gue beli akuarium yang besar. Jadi sekarang yang main kelomang bukan anak gue. Iya. Lagi-lagi alasan bapak-bapak beli. Bapak-bapak beli buat anaknya. Iya. Padahal buat dia. Mungkin ini karena gue nggak ada tempat buat main burung kali ya. Main burung. Ada dong main burung. Ada dong tempat main burung mah. Jokes bapak-bapak banget. Ini salah satunya sih. Iya. Jokes lo semakin garing tapi tetap lucu. Iya. Oh iya, itu jadi ini loh. Gue sebagai kreator ya, itu jadi salah satu pembeda gue gitu. Jadi ternyata malah laku gitu. Jokes lo om-om banget. Oke, gue embrace, gue om-om. Iya. Karena lagi naik juga kan jokes om itu kan lagi ini juga. Lo apa Bim? Hobinya Bim? Iya. Ya sama kayak lu tadi gitu. Makanya gue langsung nunjuk muka gue sendiri gitu ya. Dari dulu gue emang suka kucing ya. Cuman gue tuh paling males yang namanya ngerawat gitu. Hewan yang lo lepas liarkan di dalam rumah bahkan gitu ya. Kalau lo ikan, burung, lo kandangin, lo kasih akuarium gitu kan, dia nggak kemana-mana gitu, lo nggak ngerepotin lo gitu. Nah gue itu dari dulu emang suka kucing, tapi baru sekarang ini kayak Ari, jadi berangkatnya dari ini dari iba, itu kan orang tua banget ya gitu. Tiba-tiba ada kucing datang minta makan, badannya luka-luka, ngeong gitu. Ya udahlah, rawat lah satu gitu, gue bawa ke dokter, lama-lama gue adopsi, gue jadiin kucing rumah. Datang lagi saudara-saudaranya ke rumah, lama-lama gue kasih makan, lama-lama rame di rumah gue sekarang kucing semua. Dan itu merubah juga jam gue beraktivitas pagi-pagi, bersihin sandbox dulu, kasih makan kucing-kucing yang lain, nyapu bekas pasirnya mereka gitu. Dan itu gue lakukan dengan sukarela gitu, maksudnya itu sesuatu yang gue lihat dulu nggak mungkin gue lakuin gitu. Iya. Itu yang makanya di Instagram lo sekarang udah om-om sih, foto-foto kucing. Iya. Gitu. Kasih makan kucing, Kasih makan kan. kucing. Ngobrol sama kucing gitu. Kan kayak om-om yang kur gitu kan. Iya. Oh, ngomong-ngomong yang gak pernah lu lakuin gitu, gue akhirnya masak, gue bikin kue. Waduh, gratis. Gue bikin banana cake. Sampai Gua bisa dimasak bikin tuh gue belum banana terlalu cake. tuh, tapi pas sudah kue, oke, iya. Gue bikin banana cake, gue bikin cookies, gitu-gitu gue sekarang. Jadi di rumah gue tuh sekarang ada oven, ada microwave, gue beli panci yang itu segala macam. Itu relaxing ya ternyata sana. Iya loh, bener loh. Gue kayak Ada di ini nggak, San? Ada di Gojek, Grab, Tokopedia. Ya teman-teman komen di bawah kalau mau. Buat yang tahu ya. Buat yang tahu.
Iya, gue tuh kayak yang ngapain ya, waktu gue yang lagi puncak-puncaknya stres tuh kayak yang ya Juni Juli tahun lalu gitu lah ya, yang Delta lagi begitu terus aduh gue nggak bisa kemana-mana segala macam, ngapain gue sama kayak buka YouTube kalau hari lihat kelomang gue lihat resep-resep bikin resep. gitu kayak gitu, apa yang bisa gue bahan gue bisa beli online gitu ya, dan bisa itu ternyata pas coba kok menarik juga ya nih bikin gue kayak Padahal gini waktu ya, kita gitu. masih muda kan, kita kan skala prioritasnya pasti yang penting-penting, yang praktis gitu kan. Iya Tapi kok ini hal yang merepotkan malah jadi rutinitas lo dan lo don't mind gitu. iya Itu dan kan lo dan semakin tua banget gitu. dan membersihkan hasil masak gue tuh kan kayak enak, ternyata nyuci piring tuh enak juga ya, ternyata kayak gitu Nah, kayak gitu. lo jadi menikmati house chores juga. Itu Iya juga iya sih. iya. Ya walaupun gua akhirnya beli robot vakum dan segala macam yang lebih memudahkan gue ya, tapi kayak ya ngepel enak juga ternyata, bersihin rumah tuh enak loh gitu. Apa robot vakumnya? Ya, nanya nih. Xiaomi Iya. Watch. Yang jalan sendiri gitu ya? Ya jalan sendiri. Buat teman-teman yang mau beli, silakan beli di link affiliate kita di bawah ya. Iya di bawah. Tapi lo ada hobi yang kira-kira nih anak muda juga masih melakukannya nggak sih? Dan lo lakukan sekarang? Hobi kita semua kan hobi bapak-bapak nih. Gue kayaknya main game anak muda masih deh. Maksudnya walaupun beda jenisnya ya, karena kan lebih ke ya itu kayak Bimo tadi COD online, terus apa namanya Mobile Legend gitu-gitu. Tapi kayaknya walaupun gue nggak masuk, kayak gue nggak belum dapat asiknya gitu. Tapi kayak kayaknya game tuh masih anak muda. Walaupun beda platform aja gitu. Gue juga sama sih, tapi ada satu yang gue mau cerita aja karena ini lucu. Jadi ya ternyata di COD ketika lo ngechat itu banyak banget yang pakai foto cewek cakep-cakep pak. Abis itu banyak yang bilang hati-hati hode. Tahu nggak hode apaan? Hode tuh apa? Cowok yang pura-pura pakai avatar cewek. Abis itu buat dibantuin. Goda-godain buat dibantuin atau kasih poin atau dibeliin apa gitu. Itu istilahnya nggak hode. Tapi kenapa lo hobi tadi itu sebetulnya tujuannya biar apa? Biar lo bikin lo keep you sane atau apa sih? Dari rutinitas segala macam mungkin yang secara om-om udah mulai kayak nggak bisa catch up atau mulai lebih stres dari biasanya. Terus ini yang membuat lo hobi lo itu bikin lo jadi calming gitu ya. Gue rasa Sani setuju sama gue kalau ini kombinasi ya San ya, semuanya ya San. Iya. Dari umur, dari mental, sama dari pandemi juga kan San. Betul. Mungkin kalau nggak pandemi gitu ya, gue masih bisa cari hobi lain yang ya tadi maksudnya I cannot think tiba-tiba gue wall climbing. Ya gitu misalnya. Wall climbing juga sih, sepedaan lah. Krav Maga mungkin hobinya. Anjir Krav Maga. Ya karena kan terbatas kan ruang yang pandemi kan, ya udah mau apa ya, yang cari yang memang benar-benar baru yang bisa buat gitu. Iya bener sih kata Bimo, kombinasi dari ketiganya itu. Tapi ya ada juga yang panggilan sih, kayak gue tuh ya lo miara kucing liar ribet gitu kan. Luka-luka apa terus harus lo rawat berminggu-minggu baru sembuh gitu, baru glowing kayak sekarang. Nah glowing Scarlet. Mandinya pakai Scarlet. Iyalah. Itu kan maksud gue, ya gue yang dulu yang serba pengennya praktikal atau males gitu ya. Kalau bukan panggilan kayaknya sih enggak sih. Males gitu. Pandemi kayaknya masih bisa cari yang lain, gue hobi gitu. Bukan ngerawat makhluk hidup yang susah gitu. Gue dulu gue jadi inget zaman gue muda, gue mencoba menjelaskan ke ada anak kantor orang kantor gue yang lama itu, dan gue kayak ini orang kok susah banget sih ngertinya gitu kan, yang gue jelasin sampai mengerenyit gitu, dan itu gue udah ngerasain itu sekarang. Sekarang lu yang di posisi orang itu ya? Iya, dijelasin gue ngerenyit, susah nangkep gitu ya. Kok gue jadi nggak ini, jadi kadang-kadang gue jadi nggak percaya diri gitu. Kenapa sekarang gue dijelasin kayak gini aja gue nggak ngerti gitu. Nah jadinya apa ya yang bisa membuat gue cepat mengingat lagi? Salah satunya dengan minum ginkgo tadi ya. Yang kedua, gitu kan. Gue coba menghafal Rubik lagi gitu. Ini gue sekarang lagi dalam perjalanan gue untuk menuju lebih cepat mengingat kembali gitu. Iya, brain exercise kan jadinya kan. Iya. Oh iya.
Itu kayak gue lagi apa namanya ngerjain kerjaan di komputer gitu ya. Terus ada satu settingan yang berubah gitu. Nah terus gue masuk ke kontrol panel gitu kan. Gue lihat ini juga berubah nih, rubah dulu ah. Yang ini belum gue rubah, terakhir gue pakai, rubah dulu ah. Habis itu gue mikir, tadi gue pengen ngerubah apa ya? Itu sering banget kayak gitu loh. Gitu. Persis itu juga gue. Ya kan? Terus lo diem. Iya. Diam. Habis itu mikir lagi, gue diem karena apa ya? Gitu, anjir. Itu sama kayak gue sekarang nih. Misalnya nonton YouTube atau ngeliat TikTok, nih kan. Biasanya kan TikTok terus ada konten apa yang ini siapa sih? Gue pengen ngecek di Instagram. Gue buka Instagram, tapi gue terpincut sama story. Iya. Gue liat story dulu nih. Iya. Sampai akhirnya gue nggak tahu tadi gue mau cari apaan. Iya. Atau lagi nonton, terus ngelihat, ini aktornya kayak gue pernah lihat di film ini nih. Cek bener apa enggak, penasaran kan? Buka IMDb. Pas buka IMDb udah ketemu, lihat aktor yang lain, terus ke film yang tadi, kenapa gue cari aktor ini ya? Apa yang bikin gue ingat sama dia ya gitu. Gila lo bener, berarti itu udah ciri-ciri om-om itu. Iya. Mungkin bukan om-om ya, apa bahasanya? Ya 40 tadi ya. Iya, Sebetulnya menuju 40 itu, ya itu yang terjadi ya. Life begin at 30 itu adalah, ya itu hidup yang tiba-tiba begini gitu kan, hidupnya tiba-tiba lebih capek, tiba-tiba jadi pikun. Bener, gue pikir gue doang itu yang menurun. Aduh, iya. Gue pengen balik lagi deh, kita kurang ngebahas soal fisik nih ya. Tapi tadi kan daya tahan udah, terus mengkonsumsi yang bisa balikin lagi kita minimal mirip-mirip lah kayak dulu dari soal ingatan, stamina dan lain-lain. Tapi ada hal-hal kosmetik nih istilahnya, asik, gadget banget. Hal yang bersifat kosmetik dan lo mengalami sudah berubah gitu. Misal abrasi rambut ada yang mengalami atau uban? Uban gue ya, abrasi enggak, tapi uban ya. Uban ya. Abrasi itu apa sih? Kerontokan ya? Jadi pantainya jadi makin jauh Pak ke tanah, ke daratan. Enggak sih kayaknya gue. Enggak ya? Apa iya ya? Enggak sih. Karena kan uban ya. Antara dua itu, nah berarti lo berdua uban gitu kan. Kalau gua abrasi enggak, uban enggak, rontok iya Pak. Jadi gue harus mengganti shampoo gue yang tadinya asal-asalan aja gitu ya. Jadi harus bermerek, ada serumnya apa bla 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 gitu sekarang. Betul. Buat emang sih, lu enggak, cuman kan bete aja ya di mana-mana tuh rambut gue gitu pada Iya. Ya emang berarti makin kesini makin nggak bisa sembarangan lo beli di minimarket sampo. Iya. Exactly itu. Dulu clear mentol kelar gitu ya, sekarang harus lihat. Paling banter Head and Shoulder oke lah. Iya. Betul. Oh sama satu lagi ngomongin rambut ya. Dulu itu gua anaknya pomade banget. Oh. Iya benar. Iya. Pomade, gel, pomade. Sampai akhirnya sekarang gue males pakai pomade lagi. Capek ya. Rambutnya gue panjangin sekarang. Tapi karena udah selain nggak musim, udah nggak praktis, terus juga makin bikin gue tambah rontok, susah gitu kan. Iya. Gue juga lebih pilih ya udahlah panjangin, lagian lagi musim juga kan Koreaan. Tapi kalau om tuh dengerin K-pop gak sih? Gue iya, gue apa dong? Gue udah berapa episode kan mengakui gue dengerin Blackpink. Lisa itu kemudahan ya buat kita ya. Berapa sih mereka tuh 24 ya? 25 ya? Enggak. 23? 25 ya, sekitar segitu 25. ya. Gue kemarin baru ngecek Jisoo soalnya. Baru yang baru ulang tahun hari ini Rose. Iya, Aquarius dia. Happy birthday Rose. Kayak nonton aja. Jadi kalau ngomongin Blackpink ya, kalian tuh om-om tuh siapa? Kalau di Blackpink tuh suka sama prefer siapa? yang mana? Suka sama siapa? Susah ya, pertanyaan susah ini. Iya. Mereka umurnya sama sih. Ya gitu cuma ngeliat umurnya doang. Gue tuh berubah-berubah men kan, awal-awal dulu kan pasti hampir semua orang kan ngeliatnya yang paling gampang dibedain tuh si Lisa kan paling ini. Terus lama-lama kok si Jennie nih agak-agak bad girl gimana gitu kan. Fierce gitu. Terus lama-lama kok Rose lucu juga. Terus sekarang kok si Jisoo kok juga glowing juga gitu. Apa dia pakai Scarlett gitu. Scarlett udah 3 kali ya. Scarlett. Iya. Rose. Lu Rose. Gue tuh siapa San? Gue tuh antara Rose sama Jennie. Tapi kadang-kadang bisa Lisa.
Tergantung juga tuh. Pokoknya 3 Semuanya itu. aja kurang Jisoo loh. Tapi nggak Jisoo. Oh nggak Oh, Jisoo. nggak Jisoo. Nggak Jisoo. Oke. Gue nggak Iya, Rose iya, Jennie, Lisa. Lu San? Gue Lisa kayaknya, Lisa. gue lebih ke Lisa kayaknya. Kira-kira nih ya, anak muda yang nonton kita, itu jijik gak sih ngelihat kita? Iya. Ngapain nih ngomong 40 tahunan ngomongin Biasa gue Blackpink? tanyain ponakan gue kelas 2 SMA, itu dia Blinks. Oh. Dia jijik gak ya gue bahas Blackpink? Sebetulnya kita itu eranya harusnya Wonder Girl. Iya, second gen lah. Iya, second gen. SNSD lah kalau Second gitu. gen itu atau bahkan SNSD. mungkin itu tuh 21. 21 gitu kan. Ya Boa masuk Boa, tuh Mas Boa. gitu. Ya, emang Boa sih, Boa. era kita emang Boa Boa kan ya. first gen. Iya. Atau itu Boa tuh tuh dulu Korea tuh. kan? Boa Korea. Iya. Ular. Boa. Ada singer namanya Jang Nara, lo inget gak itu tua banget? Yang Nara ada. Jang Nara. Jang Nara itu keren banget. Nah itu kan zamannya Song Hye Kyo kan zaman dulu kan. Iya. Zamannya Jang Nara, Kangta gitu-gitu Kangta, kan. iya. Makanya gue pikir dulu Korea itu dari dulu udah Sunda memang. Sekarang kan dipelesetin dulu emang iya gitu. Ren itu kan juga Termasuk yang itu tua. generasi Itu first tua. gen, kan? Itu first gen. Dan Iya. dia kalau nggak salah yang duluan go internasional tuh termasuk Rain juga. Iya. Kan dia Hollywood pertama kali yang main itu Ninja Assassin. Ninja Oh, iya, Assassin. iya. Iya. Ren tuh udah tua loh di situ kelihatannya. Tapi badannya masih kotak-kotak. Iya. Kayaknya dia nggak ada sakit-sakit kayak kita. Nggak ngasih tahu aja. Coba dia suruh podcast dulu. Curhat pasti. Ternyata dia bawa minyak angin kayak Bimo sama persis. Iya. Terus miara kumang. Miara kumang. Tapi yang masih dihahin. Belum yang 4.0. 4.0. Tebak Ren berapa umurnya? Oke. 45. Enggak. 41. Enggak. Berapa? Masa sih 50? 39. 39. Ya elah. Sama ternyata. 82 dong. Lo Iya. ngatain dia tua, ya sama sama lu. Ya om lah udah bener. Udah bener apa? Pantesan begitu kelakuannya. Apalagi nih topiknya nih. Iya. Ya mungkin ini terakhir lah sebagai penutupan soal mental. Waduh. Lo ngerasa makin tolerir sih sama berbagai hal nggak sih? In terms of kesabaran, emosional. Gue gini, gue dulu adalah tipe orang yang berapi-api kalau misalnya di Twitter ada yang Ngajakin tweet war. nyanggah gitu kan. Terus kalau sekarang kayak yang gue gak kenal lu, gue juga ntar ribet sendiri gitu kan, emosi sendiri gitu kan, kebawa-bawa ke kerjaan kemana-mana. Ya udah lu mau ngomong apa terserah gitu, jadi kayak yang lebih gampang let go. Ya udahlah, lu seneng sip, oke bagus. Kalau enggak ya udah. Anda benar gitu ya langsung. Iya makanya siap, jago pakai lu gitu. Males debat ya. Males debat jadi gue bener. Lu ada juga yang gitu, Ri? Nggak mesti marah sih, tapi maksudnya gini, ada yang dulu lo kepikiran banget, jadi lo bisa bikin lo stres gitu, ada juga yang kayak gitu. Tapi sekarang lo jadi jauh lebih santai gitu. Tapi Ari ini emang dari dulu kayaknya dia emang slow sih Sannya. Jadi gue bingung kalau dia bisa lebih slow lagi. Gue mendem sih. Yes. Di rumah mukulin samsak tapi. Forgive but not forget. Nah, Asik. apa tadi pertanyaannya? Ada yang makin kesini makin gimana gitu? Nah, makin kesini lo makin ya slow lah intinya. Makin sabar, makin nggak pengen debat, gampang maafin gitu misal. Nah, kalau gue tuh kayaknya sekarang tuh gue kan Aquarius ya. Gitu dia. Langsung mainan pintar. Minggu depan bahas inilah zodiak aja lah. Zodiak. Iya. Gue kan Aquarius ya. Kalau Aquarius itu kan ya lebih chill aja gitu. Bukan yang harus kayak ini harus dibahas atau misalnya kayak gitu. tadi lah ngomongin kayak pekerjaan gitu. Misalnya ada orang-orang yang emang perlu membuktikan diri gitu. Ya udah saya kasih panggungnya gitu. Iya. Gue bukan lagi yang kayak harus ngelit harus ngomong di setiap meeting gitu loh. Iya. Kayak gitu-gitu sih. Aktualisasi dirinya udah mulai berkurang ya. Iya. Mungkin itu juga dimana kayak tadi gue merasa
I'm too old for this shit gitu kan, Iya, kayak debat gitu ya. di tempat ya apalagi kayak startup gitu kan, banyak kan orang yang emang perlu Show off. menunjukkan Ya, itu ya. gitu kan, Hmm. biar lebih di acknowledge. Nah mungkin kayak ya gua menuju 40 itu ya udahlah gitu, itu biarin lu yang pada baru-baru ini baru-baru merintis gitu. Hmm. Ya gue juga masih merintis sih, tapi mungkin kan mereka adalah gua pada zaman Iya, iya, betul, dulu betul. kan. Iya. Kalau lo, Bim, apa Wah, yang lo kurang bisa lebih lebih berdamai atau ini dengan lo bisa lebih tolerate? kebanyakan ya kayak yang Ari bilang tadi juga sih. Dulu tuh gue ngerasa kayak ini orang ngarang nih, ini orang sok tahu gitu. Gue mesti kasih tahu gitu. Padahal kan nggak mesti ya sebenarnya gitu. Ya udah biarin aja pendapatnya dia kayak gitu gitu. Kalau Iya. dia nyaman dengan itu kan ya udah biarin gitu. Itu sering banget kayak gitu gitu. Males debat, males ngebahas gitu yang Anda benar tuh gue buru-buru ke sana sih. Orang udah mulai nyari panggung nih. Gue cabut Iya, aja. cabut ya, iya, 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 Cabut iya. aja udah gitu. Iyalah. Apalagi zaman sosmed kayak sekarang ya. Wah, udah. Males gue Hmm. nyaut-nyautin yang kayak gitu. Makanya oke sip bang gitu kan. Gue di dunia YouTube ya bukan bermaksud menyalahkan konten kreator yang lain ya. Yang sekarang itu kan banyak kalau misalnya ada viewers yang komennya aneh-aneh, malah mereka angkat ke sosmed lain gitu. Iya, iya, iya. Dirujak sama netizen gitu kan. Betul, Atau bahkan betul. dikuliahin di situ. Menurut gue itu sah-sah aja sih kalau memang kebangetan gitu ya. Kan perlu dididik memang sih netizen yang kayak gitu. Tapi gua tuh udah di fase kalau nggak siap bang gitu. Tapi kalau udah kelewatan banget gua pin aja, gua love. Nanti kan dibaca tuh sama yang lain. Oh iya, betul, 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 Oh, betul, iya. betul. Itu aja udah gitu. Tapi juga nggak gua bawa ke ranah lain gitu. Gua pindahin ke Twitter biar lebih dirujak gitu. Selain Iya, Twitter iya, gua iya, emang iya. sepi sih. Tapi ya nggak Lo gitu. lo sampai ini ya, biarkan follower yang membalas. Karena kan kita makin tua tuh makin orang itu ya kalau apa dia nantangin tapi dia salah itu pasti langsung instan ketahuan sendiri gitu loh dia yang Iya, 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 salah iya. gitu. Jadi ngapain kita repot-repot, tungguin aja gitu kan. Auto ketahuan. Harus auto kalau sekarang. Iya. Bukan Ada Auto salah. iya, bukan auto instan salah. karma ya, auto karma. Auto karma. Ada lagi kira-kira yang belum kita bahas, belum kita wrap up aja nih kayaknya. Apa ya? Kayaknya udah deh. Apa ya? 40. Atau tanya yang nonton, kalau misalnya belum ada yang dibahas Ya. bisa taruh di Bang komen atau apa Om, gitu. apa sih rasanya 40 kalau Iya. kalau misalnya apa ya, nonton anime masih bisa tamat nggak bang? Kagak. Iya, iya, Boro-boro iya, gue iya. juga nyerah. One Piece gue nyerah, terus apalagi tuh Attack of Titan gue nyerah. Gue nyerah semua lah. Biar diceritain aja ntar kalau udah tamat. Gue sekarang nonton series, gue cepet-cepetin. Zaman dulu gue inget gue nonton Friends, How I Met Your Mother gitu, gue bisa nonton episode maraton. Iya. Zaman puasa, abis kalau libur tuh abis sahur sampai selesai jam 12 siang gitu misalnya. Itu masih bisa tuh dulu. Gue sekarang baru nonton Silicon Valley. Oh, oke. Itu gue nontonnya gue cepet-cepetin akhir kelar. Aduh, sebosan itu gue sekarang ya berarti. Nggak kuat gue. Tapi gue penasaran deh, kan di sini kan gue doang nih baru 40 nih. Kalau lu tahun ini kan berarti udah 40 nih. Iya. Gitu. Expect-nya kayak gimana sih gitu? Apakah karena ngelihat dengan pengalaman lo yang di 39 ini kayak gini gitu, nggak akan beda jauh sama pas lo nginjak umur 40 gitu atau gimana? Nggak beda jauh. Kenapa nggak beda jauh? Apa karena lo udah ngelihat teman-teman lo gitu? Iya. Kalau video ini YouTube ini tayang, gue berarti udah 40. Oh iya, bentar lagi dia. Iya benar juga lo. Iya. Itu ibaratnya kalau lo lagi hujan nih, lo buka jendela, angin-anginnya udah berasa. 40 gitu. Kayaknya yang tadi kita alamin itu tuh fase-fase menuju 40. Jadi ketika lo 40 tuh lo udah nggak kaget gitu. Iya, udah 40 nih, udah tanda-tandanya udah kelihatan dari kemarin-kemarin kan.
Iya. Beda dengan ketika lo baru masuk 20, masuk 30, mungkin secara Iya psikologis, wah kepala 3 sekarang, beda Iya, gitu. iya, iya. Atau 20 lo udah bukan teenage lagi gitu. Iya, iya. Tapi 40 tuh dunia. Ini gue mencoba pakai bahasa Ari Besari ya. Hari Sari. Universe tuh udah ngasih tahu lu gitu. Iya sih. Dengan cara tadi dengkul bunyi, ingatan berkurang, stamina berkurang, makin sabar ya kan. Nyari damai gitu. Jadi damai, betul. Ini YouTuber banget nih. Buat kalian yang udah nonton sampai ke detik ini, kalian tulis di komen 40 ya, biar kita tahu. Oh iya, betul. Terakhir. Nggak bakal ada sih saruan sama gue. Ya pastinya ada nih teman-teman gue atau junior-junior gue yang ternyata anjir lu mas lu 40 ya tua banget gitu. Nah itu agak ada yang komen ya, ada lah satu dua. Ada yang belum kita bahas sebenarnya soal puber kedua. Sani udah ngalamin belum San? Belum. Belum. Ya mungkin itu yang bisa dibahas ya. Iya. Ya kita kayaknya mendingan closing dulu. Di sini sudah jam 1 pagi, balik lagi ya para pemirsa. Om-om ini udah mulai nggak konsen nih kalau udah di atas jam 12 malam. Kalau lihat dari tadi gue nguap-nguap tuh ya itu salah satu. Iya, nguap itu nular San masalahnya. Jadi thank you banget yang udah nonton sampai sini ya. Juga buat para brand kalau masih nonton ya. Betul. Scarlett 4 kali itu berarti. 4 kali. Ditaruhnya di belakang. Harus taruh depan. Oh iya bener. Video ini disponsori oleh gitu. Video ini mudah-mudahan di masa depan disponsori oleh Sponsori oleh Tolak angin. Tolak angin, cap kapak. Antangin JRG. yang living boleh yang living. Ya yang pasti kita kayaknya topik ke depan makin banyak ya, harusnya makin tua topik om-omnya, keluhan-keluhan sebagai om-om. Jadi buat yang belum 40 jangan ngetawain ya lu pada, bentar loh, nggak kerasa. Lu pikir lu bakal 30 selamanya. Ntar lagi juga 40. Ya sudah, kita tutup saja kalau begitu. Kita nih sampai lupa dari tadi nggak nyebutin. Kita dari POM. Yeah. Podcast Om Milenial. Officially 40. Bye-bye. Bye. Peace. Anjir. Love and gaul. Planet remaja banget. Nah, googling. Planet remaja apaan?